Kejaksaan Agung menetapkan anggota DPR Ismail Thomas sebagai tersangka kasus korupsi penerbitan dokumen pertambangan Sendawarjaya. Penetapan tersangka itu dilakukan Selasa, 15 Agustus 2023. Bahwa pada hari ini tim penyidik Jampitsus telah menetapkan tersangka terhadap tersangka dengan inisial IT. Anggota Komisi I DPR RI atau Bupati Kutai Barat 2006 sampai dengan 2016 dalam tindak pidana korupsi penerbitan dokumen pertambangan Sendawarjaya, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana dalam konferensi pers, Selasa, 15 Agustus 2023. Setelah ditetapkan tersangka, Ismail Thomas langsung ditahan di Rutan Kejaksaan Agung. Dirinya ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak Selasa, 15 Agustus 2023. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari sampai 3 September di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Ia adalah seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi 4, DPR RI periode 2019 hingga 2024. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kutai Barat, Kubar, selama 2 periode, yaitu dari tahun 2006 sampai tahun 2016. Selama menjabat sebagai Bupati Kubar, Ismail Thomas selalu berpasangan dengan Wakil Bupati, Haji Didik Effendi. Setelah memperoleh suara terbanyak pada Pilkada 2006, ia terpilih menjadi Bupati Kubar pada tahun 2006. Lalu, Ismail Thomas kembali melanjutkan periode kedua dalam pemerintahannya sebagai Bupati Kubar setelah memenangkan Pilkada untuk masa jabatan 2011 hingga 2016. Penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawarjaya. Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu dulu ya. Terus yang kedua, pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara konfrontir. Ada beberapa orang yang kita panggil, kurang lebih ada 6 orang, yaitu Irwan, Anang, Andika, Dasril, Makdir, dan Rosi. Hari Jumat kita lakukan konfrontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar. Ada pertanyaan? Perannya Pak? Peran yang bersangkutan yang ditahan Pak? Perannya ya? Ya siap, itu dulu Pak. Bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Pak, ini terkait yang ditutup Pak? Ini terkait dengan perkara PT Sendawarjaya. Jadi Pak, konsultasi hukum kasusnya apa Pak? Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya, yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan.